Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam Pramuka. Salam. Shalom, selamat pagi adik-adik Pramuka sekalian, Pramuka Penggalang dan Pramuka Penegak. Apa kabar kalian pada hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik. Kita bertemu kembali di pertemuan kita dalam kegiatan Pramuka Online di bulan 2. Pertemuan kita yang kedua di semester ini. Kakak berharap kalian semua mengikutinya dengan serius. Dan sebelum kita mengikuti kegiatan Pramuka, kita sama-sama menyanyikan lagu Himne Pramuka. Manusia Pancasila.
Baik, adik-adik pramuka sekalian, kita tadi baru saja mendengarkan himne pramuka. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Kita hari ini akan mendalami lagi materi yang ada di dalam kegiatan pramuka. Apa materi kita kira-kira? Materi kita hari ini adalah tentang perkemahan atau camping. Itu dia. Oke, jadi adik-adik, ini salah satu syarat untuk naik tingkat di dalam kegiatan pramuka, dalam keanggotaan pramuka itu, terutama bagi adik-adik yang mungkin belum pernah berkemah. Jadi di sini kita akan belajar apa itu perkemahan, kenapa harus ada perkemahan, apa tujuannya, dan apa saja step-stepnya atau syarat-syarat dalam kegiatan perkemahan. Ini akan kita bahas di dalam kegiatan pada hari ini. Betul, adik-adik pramuka sekalian, seperti yang disampaikan oleh Kak Eben tadi, kenapa sih harus ada perkemahan di dalam kegiatan pramuka? Jadi memang ini sudah ada dari sejak dulu ya, Adapun manfaat dari berkemah itu sangat banyak adik-adik, sangat banyak. Terutama untuk pembentukan karakter kita sebagai pramuka Indonesia. Ya, salah satunya ya pasti kepemimpinan ya, kemandirian, kerjasama, baru kreativitas, kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi melalui kegiatan pramuka ini, kegiatan berkemah ini, kakak berharap kita nanti bisa meningkatkan kualitas yang ada di diri kita masing-masing. Kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar semua yang sudah kita pelajari, terutama yang sekarang ini yang kegiatan perkemahan, ini kan kalau tidak kita praktekkan secara langsung ya gimana gitu, semakin penasaran. Jadi kalau pandeminya sudah berhenti, sudah berlalu semua corona ini, ya kita usahakanlah kita akan melakukan kegiatan perkemahan supaya kita bisa mendapat hikmat dan nikmatnya. Betul sekali. Adapun perkemahan ini sendiri adik-adik terdiri dari beberapa jenis ya. Ada namanya perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Ada juga perkemahan 3 hari. Jadi ada jenis-jenisnya berdasarkan fungsi dan tujuannya masing-masing. Jadi untuk lebih jelasnya, kita saksikan video penjelasan materi perkemahan berikut ini. Berkemah sebagai sarana edukasi, kemandirian, dan disiplin. Kegiatan berkemah. Kegiatan berkemah biasanya dilakukan secara beregu dengan menggunakan tenda pramuka dan beberapa perlengkapan berkemah lainnya. Kegiatan berkemah juga dapat menjadi media pertemuan antar anggota pramuka. Jenis-jenis perkemahan. Terdapat beberapa jenis perkemahan ditinjau dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Ditinjau dari lamanya waktu. Perkemahan 1 hari, misalnya pesta siaga, perkemahan Sabtu Minggu atau bersami, dan perkemahan lebih dari 3 hari. Yang kedua, ditinjau dari tempat pelaksanaannya. Perkemahan menetap, dan perkemahan safari atau berpindah-pindah. Yang ketiga, ditinjau dari tujuannya. Kemah bakti, misalnya perkemahan wirakarya. Kemah pelantikan, misalnya perkemahan pelantikan tamu ambalan atau pelantikan penggalang ramu. Kemah lomba, misalnya lomba tingkat. Kemah jambore, yaitu jambore tingkat ranting, jambore tingkat cabang, jambore tingkat daerah, dan jambore tingkat nasional atau se-Indonesia. Dan kemah riset atau penelitian. Yang keempat, ditinjau dari jumlah pesertanya. Perkemahan 1 regu atau sangga, perkemahan 1 pasukan, hambalan atau racana,
perkemahan tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, regional, atau dunia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkemah. Berikut ini adalah hal yang perlu dipersiapkan apabila akan melakukan kegiatan berkemah. Yang pertama, siapkan segala kebutuhan yang diperlukan selama berkemah, antara lain tenda, pasak, baju atau kaos, jaket atau selimut, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, tongkat, bekal makanan atau minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, susun rencana kegiatan yang akan dilakukan selama berkemah dengan mempertimbangkan waktu dan lokasi. Yang ketiga, mencari tempat yang baik dan ideal untuk berkemah dengan kriteria sebagai berikut. Tanahnya rata atau sedikit miring, berumput, dan terdapat pohon pelindung. 2. Dekat dengan sumber air. Yang ketiga, terjamin keamanannya. Yang keempat, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari kampung dan jalan raya. Yang kelima, tidak terlalu jauh dengan pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan. Yang keenam, memiliki pemandangan alam yang alami dan menarik. Tujuan berkemah. Berkemah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter anggota pramuka, khususnya menciptakan kemandirian dan kedisiplinan diri. Di dalam kegiatan berkemah, anggota pramuka tidak hanya didekatkan dengan alam, tetapi diminta untuk berlatih menaklukkan alam dengan caranya sendiri, sehingga terbentuklah kemandirian. Anggota pramuka juga dituntut mampu mengikuti serangkaian kegiatan berkemah, di mana di dalamnya banyak terdapat aplikasi dari materi kepramukaan yang sebenarnya. Kegiatan tersebut harus diikuti oleh anggota pramuka secara tepat waktu dan bertanggung jawab, maka akan muncul sifat disiplin. Manfaat berkemah. Beberapa manfaat yang diharapkan muncul dari kegiatan berkemah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta kepada lingkungan dan masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, membangun kepribadian diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta meningkatkan keterampilan gotong royong atau kerjasama dengan kelompok. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir serta mengembangkan kedisiplinan, pengetahuan, keterampilan diri, kepemimpinan, dan rasa percaya diri. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya keterampilan dalam berkemah dan keterampilan sosial. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan tentang kegiatan perkemahan. Jadi perkemahan di dalam kegiatan pramuka itu bukan seperti perkemahan yang rekreasi ya. Ada itu perkemahan yang ada orang rekreasi mendaki gunung Seperti liburan. Liburan itu. Tapi ini tidak seperti rekreasi, karena kalau rekreasi itu kan tidak terlalu banyak aturannya, tidak terlalu banyak hal-hal yang harus dipatuhi di situ. Hanya mungkin aturan dari alamnya atau yang punya. Kalau ini kan setiap anggota pramuka itu ada aturannya semuanya, mulai dari saat sampai di sana apa saja yang perlu dikerjakan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pramuka. Betul sekali, seperti yang kakak sampaikan tadi, kegiatan perkemahan ini sudah terstruktur ya, dari awal kegiatan, pertengahan kegiatan, bahkan sampai akhirnya nanti itu sudah terstruktur sedemikian rupa, dirancang oleh kakak-kakak pembina pramuka sekalian, di mana setiap kegiatan itu ada upaya untuk meningkatkan karakter kita atau meningkatkan kedisiplinan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Untuk contohnya kira-kira apa ya? Seperti kegiatan pramuka itu yang ada di perkemahan, membangun tenda, contoh kecilnya ya, membangun tenda masing-masing. Jadi setiap regu, setiap kelompok itu membangun secara mandiri tenda tempat mereka menginap nanti.
Jadi di situ kan dilatih kerja sama tim gitu ya kan. Jadi kalau kira-kira timnya itu kurang bagus atau kurang kompak, otomatis penyelesaian tenda tersebut akan semakin lama gitu. Bahkan nanti kalau tidak terjalin komunikasi, tidak terjalin kerjasama yang baik, bisa-bisa tenda yang didirikan mereka itu tidak kokoh gitu dia. Oke, dari pendirian tenda itu di dalam kegiatan pramuka itu juga dituntut kreativitas, karena setiap kegiatan itu kan nanti per kelompok, setiap kegiatan itu seperti diperlombakan. Betul. Misalnya yang tadi mendirikan tenda itu akan dinilai bagaimana prosesnya dan hasilnya. Iya. Kreativitas dari kelompok itu dalam membangun tendanya. Kemudian banyak hal lagi yang diperlombakan, misalnya nanti ada jerit malam, kemudian ada menjelajah. Itu nanti setiap kelompoknya akan dilombakan ya. Iya, dikompetisikan. Di situ nampaknya di situ kerjasamanya. Kemudian ketua kelompoknya nampak kepemimpinannya di situ. Kemudian pada saat menjelajah di hutan-hutan, jerit malam gelap-gelap, di situ perlu keberanian, percaya diri gitu ya. Betul sekali. Jadi banyak sekali adik-adik pramuka manfaat dari perkemahan ini. Jadi ini bukan hanya sekedar teori saja, bukan hanya sekedar omongan belaka saja. Ini sudah kakak berdua alami sewaktu dulu. Jadi kakak dulu kan pernah mengikuti sebagai anggota pramuka penegak, pramuka penggalang juga sudah pernah. Jadi di dalam kegiatan pramuka itu kita juga ada namanya kegiatan perkemahan. Jadi kakak juga sudah pernah mengalaminya. Jadi yang kakak alami sendiri itu yang ingin kakak sampaikan sama kalian. Jadi Kak Siol, waktu kegiatan perkemahan apa saja yang mungkin sangat berkesan di hati Kak Siol yang sampai sekarang masih diingat pada saat melakukan perkemahan itu? Oke, jadi sedikit adik-adik pramuka kakak mau berbagi pengalaman ya, istilahnya sharing-sharing ya kan. Jadi sewaktu ini pertama kali kakak berkemah SMP kelas 7. Jadi di situ kakak termasuk anggota pramuka penggalang. Kemudian ini perdana kali kakak mengikuti kemah. Jadi kalau bahasa dulunya itu norak-noraknya lah. Jadi karena mau berkemah semua dibawa, ada selimut, ada bantal dan lain sebagainya. Istilahnya yang membuat kita nyaman lah yang ada di perkemahan. Ternyata sampai di sana selimut tadi, bantal tadi itu tidak efektif manfaatnya. Kenapa? Karena kita tidur itu rame-rame, penuh dengan kekompakan lah. Jadi sama-sama merasakan. Yang tidak punya bantal ya sama-sama nggak merasakan. Inilah kita nggak merasakan yang tidak ikutlah memakai bantal itu, seperti itulah kira-kira. Jadi rasa kekompakan itu diasah di sini gitu. Selain rasa kerjasama, kekompakan, di sini juga kakak dilatih untuk disiplin. Dalam arti ketika bangun pagi itu sudah ada jadwalnya. Kita jam 5 pagi sudah ada jadwalnya, sudah ada kegiatan. Jadi seluruh anggota pramuka yang ada di bumi perkemahan tersebut dibangunin semua, terus disuruh bersih-bersih sekitar 10 menit, kemudian baris mengikuti apel pagi dan senam pagi. Jadi sudah terstruktur dia semua. Kalau yang terlambat bangun diapain Kak Siol? Kalau yang terlambat bangun itu ada hukuman khususnya. Kalau zaman kakak dulu ya itu disuruh menjadi ada kolam-kolam kecil seperti parit lah gitu ya. Jadi disuruh nyebur ke situ, supaya istilahnya efek jerah lah, supaya mendisiplinkan diri, lebih tepatnya lebih mendisiplinkan diri. Tidak langsung disiram air ya? Tidak langsung. Oh, itu semua ada aturannya dan hukumannya mungkin sudah disepakati sebelumnya ya? Iya, sudah disepakati dan hukuman ini ya tidak mengandung unsur fisik seperti kekerasan, tidak ada bully juga ya? Tidak ada bully, lebih cenderung dia untuk ya pembinaan aja, untuk menyadarkan diri sendiri bahwasanya kita itu ketika mengikuti perkemahan ini sudah terstruktur gitu. Jadi istilahnya disiplin diri itu ditingkatkan di kegiatan perkemahan ini. Jadi itulah mungkin sedikit yang bisa dibagikan Kak Sihol ya, bagaimana pengalamannya
bagaimana aturan-aturan yang ada dalam perkemahan itu, bagaimana setiap anggota itu didisiplinkan pada saat perkemahan. Begitu dia ya. Baiklah adik-adik pramuka sekalian, nanti silahkan kalian cek masing-masing Google Classroom-nya, karena di situ ada sedikit semacam tugas ya, tugas. Kita tidak mengerjakan soal, kita hanya mencatat beberapa artikel dari beberapa sumber sudah kakak ransum. Kemudian kalian mencatat di buku catatan pramukanya. Kalau mau di print silahkan di print, nggak masalah. Tapi kakak berharap tugas ini bisa dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Untuk absensinya sendiri pada hari ini akan tetap melalui Google Form, nanti akan dibagikan melalui wali kelas atau bisa langsung dicek di Classroom masing-masing. Ikuti setiap petunjuknya dan dikerjakan setiap tugas yang ada. Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan ini menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Cukup sekian pertemuan kita dalam kegiatan pramuka online pada hari ini, adik-adik pramuka penggalang dan penegak. Kami berharap, kakak di sini berharap adik-adik semua bisa mendapat hikmat dan bisa menyelesaikan setiap penugasan tanggung jawab yang sudah diberikan dan dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Baik adik-adik pramuka sekalian, kita tahu situasi di sekitar kita sekarang sangat tidak kondusif ya. Kita tahu di mana virus corona semakin merebak. Kakak berharap di sini kita sebagai anggota pramuka kita turut menjaga agar penyebaran corona ini tidak semakin meluas ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M betul ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu sekitar 1 bulan lagi ya, bulan ke depan. Pertemuan ketiga seperti itu. Oke adik-adik semuanya, jaga kesehatan kalian, rajin belajar, jangan lupa berdoa. Tuhan menyertai kita semua. Baik adik-adik pramuka seluruhnya, siap, salam pramuka, Salam